Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nur Sakila Amanda, Nurul Amelia, Aizian Fatmah, dan Dianda Syakila dari PM4 semester 5 akan membuat media video pembelajaran mengenai materi inflasi dan deflasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Rizka Nurlina Damanik MPD. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aizian Fatmah. Kepada Aizian dipersilahkan. Inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus. Semakin besar inflasi suatu negara, maka semakin besar pula penurunan nilai mata uang. Secara umum, inflasi ialah ukuran dari peningkatan umum tingkat harga dalam perekonomian yang diwakili dengan indeks harga inklusif. Penyebab timbulnya inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, terjadinya bencana alam, kedua, terjadinya defisit pada APBN, ketiga, terjadinya ekspansi kredit, keempat, terjadinya demo atau pemberontakan, kelima, pengenaan pajak pada konsumen, dan yang keenam, kenaikan harga BBM. Dampak inflasi terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum yaitu mendorong penanaman modal spekulatif, tingkat bunga meningkat, serta adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus, yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat, serta dampak inflasi terhadap produksi. Pengaruh inflasi. Pengaruh inflasi secara umum dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Nurul Amelia. Kepada Nurul Amelia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi, yang dimana ada 3 cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama ada 1, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi uang yang beredar dari kredit. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga. Nah, yang ketiga ada kebijakan non-moneter, dapat ditempuh melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan upah, yang kedua ada kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi. Nah, yang ketiga ada kebijakan penentuan harga dan indexing. Selanjutnya rumus perhitungan inflasi. Rumusnya adalah inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKN kurang 1 dibagi IHKN kurang 1 dikali 100. Dengan keterangan inflasi adalah angka inflasi yang dicari. Untuk IHKN adalah indeks harga konsumen. Nah, pada umumnya ini bernilai 100. Nah, selanjutnya untuk IHKN kurang 1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal di mana misalnya dalam sebuah negara diketahui IHK yang didapat pada bulan Januari 2021 merupakan 160,50. Sementara itu IHK yang didapat saat Januari 2020 yaitu mencapai sebesar 120,50. Nah, lalu hitunglah berapa besar inflasi tahunan yang dimiliki negara tersebut. Penyelesaian diketahuinya yaitu IHKN adalah sebesar 160,50. Nah, untuk IHKN kurang 1 adalah 120,50. Mencari nilai inflasi adalah rumus yang saya sebutkan tadi, di mana inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKN kurang 1 sama dibagi IHKN kurang 1 dikali 100. Nah, sama dengan 160,50 dikurang 120 dikurang 50 dibagi 120,50 dikali 100. Hasilnya adalah 33,2%.
Dari hasil tersebut, maka diperoleh besarnya inflasi tahunan yang dialami oleh negara adalah sebesar 33,2%. Artinya, inflasi yang dialaminya itu termasuk ke dalam inflasi tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dienda Syakila. Kepada Dienda dipersilahkan. Kedua yaitu deflasi. Deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply lebih sedikit dari jumlah suplai barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Penyebab timbulnya deflasi yang pertama yaitu menurunnya persediaan uang di masyarakat, meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Yang keempat, naiknya permintaan akan uang. Selanjutnya yaitu dampak deflasi. Yang pertama, pengusaha-pengusaha kurang bernafsu untuk memproduksi barang karena harga terus menurun. Yang kedua, kesempatan kerja berkurang karena terjadi pemecatan buruh akibat turunnya produksi barang. Yang ketiga, pajak-pajak tidak dapat ditarik oleh negara sehingga pendapatan negara berkurang. Yang keempat, kegiatan perekonomian mundur. Yang kelima, deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar dan juga akan membuat pasar investasi atau saham akan mengalami kekacauan. Cara mengatasi deflasi yaitu cara mengatasinya dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi kembali berputar. Permintaan juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dari sisi bank sentral, permintaan juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Sedangkan pengaruh deflasi salah satunya adalah memperlambat aktivitas ekonomi. Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya, aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi atau deflationary spiral. Baiklah, saya Nur Sakil Amanda akan melanjutkan contoh soal berikut, di mana ada tabel indeks harga konsumen dalam beberapa bulan, di bulan November, Desember, dan Januari. Di situ ada IHK, di mana IHK itu adalah indeks harga konsumen, yang pada bulan November ada 103,80, Desember ada 105,00, dan Januari ada 106,35. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, laju inflasi bulan Januari adalah yang diketahui kan ada IHKN, yaitu indeks harga konsumen yang umumnya bernilai 100. Jadi yang terakhir yaitu yang 106,35. Lalu IHKN dikurang 1 itu indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelum dari 106,35 itu ada di Desember, yaitu 105,00. Lalu dapat kita cari dengan rumus inflasi sama dengan IHKN dikali IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100. Jadi IHK Januari dikali IHK Desember per IHK Desember dikali 100%. Jadi hasil akhirnya yaitu 106,35 dikali 105,00 per 105,00 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,29%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa laju inflasi pada bulan Januari adalah 1,29%. Baiklah, karena penjelasan materi telah selesai, maka saya akhiri video kali ini dengan alhamdulillah dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.